Nah, sehingga ada komitmen, ada uang segera. Jangan pakai tunda. Jangan pakai tunda. Jangan menunda kebaikan. Masya Allah. Itu karena Allah tidak pernah menunda janjinya. Masya Allah. Maka sambut janji itu dengan berkurban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dalam podcast BMH TV. Dan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang total kebaikan dengan kurban. Dan telah hadir di tengah-tengah saya, menemani saya hari ini, yaitu CEO BMH, Mas Marwan Mujahidin. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Mas Imam. Alhamdulillah. Ini bicara kurban kayaknya orang agak ketakutan sebagian, ya kan? Oke, BMH sendiri senantiasa hadir dengan program-program kurban. Yeah. Nah, bagaimana dengan tahun yang istimewa dalam pengertian ada pandemi, kemudian angka katanya orang yang sekarang jadi jatuh miskin itu juga meningkat seperti itu. Nah, seperti apa langkah-langkah BMH untuk kemudian ikut membahagiakan dan tetap mensiarkan syariat yang sangat mulia ini? Silakan Mas Marwan. Ya Mas Imam, terima kasih. Alhamdulillah, tetap kita harus bersyukur. Saya senantiasa mengatakan tetap harus bersyukur, kondisi apapun, sesulit apapun kita harus tetap bersyukur. Di tengah-tengah kondisi sulit begini, peluang besar bagi kita untuk kemudian bisa memberikan yang terbaik, membantu sesama, apalagi sebentar lagi ada syariat kurban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan, memberikan hadiah spesial bagi orang-orang yang mau berkurban. Tentu ini kembali kepada orang-orang yang punya keyakinan, punya kemampuan bahwa di kondisi sesulit apapun, ketika kita punya azam, punya kemauan, Allah akan berikan jalan. Sehingga jangan takut, jangan apapun, jangan gelisah, dan mudah-mudahan janji Allah itu pasti menarik. Jadi apapun kondisinya, kuncinya syukur gitu ya. Syukur. Karena kalau bersyukur akan ditambah nikmatnya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Masya Allah. Jadi ketika Allah sudah memberikan banyak begitu nikmat, ya syaratnya adalah kemudian dibalas dengan fasholli dan wanhar. Berarti pandemi ini sebenarnya tidak seberapa mengurangi nikmat yang Allah berikan. Insya Allah. Jadi tetap harus semangat berkurban. Masya Allah. Nah, ini kan BMH identik dengan kekuatan programnya itu pedalaman ini. Nah, apakah tahun ini masih memungkinkan itu untuk menyapa saudara-saudara seiman kita di pedalaman, khususnya para mu'alaf di suku terasing yang saya pikir kebahagiaan mereka itu terasa kalau seperti Idul Kurban ini? Ya, insya Allah masih seperti itu dan kita kuatkan dengan kondisi seperti ini. Tentu pendekatannya nanti kita akan menerapkan yang namanya protokol kesehatan ketika pelaksanaan, ya, melakukan pendistribusian, pengelolaan sebagainya, itu tetap menjadi rambu-rambu yang harus kita jaga. Semangat kita untuk menyalurkan kurban ke pedalaman tidak berkurang. Masya Allah. Alhamdulillah dengan jaringan yang besar, yang luas di Indonesia, bahkan kemudian kita ke Palestina, ke Rohingya, tetap akan kita salurkan sesuai amanah dari umat kepada umat. Insya Allah. Masya Allah. Jadi pedalaman, sebagai informasi bagi sahabat pemirsa semua, itu adalah tempat-tempat yang sulit dijangkau, butuh stamina, biaya, dan juga kesiapan banyak hal, termasuk di dalamnya mental, karena kadangkala medannya itu ya luar biasa. Dan BMH masih akan datang ke sana, keren banget. Nah, sebenarnya apa yang dirasakan oleh masyarakat pedalaman ketika BMH datang dengan program kurbannya ini? Iya. Yang pertama, kita tidak kenal mereka secara kuat, detail, tapi mau hadir, mau memberikan sapaan, memberikan kehangatan bagi mereka. Ini bagi mereka satu karunia yang luar biasa. Inilah kemudian kekuatan Islam terkait silaturahim. Nah, yang kedua, bagaimana kemudian kita memberikan perhatian kepada mereka atas apa yang mereka rasakan, kekurangan, keterbatasan, sehingga sautannya menjadi sautan yang penuh dengan persaudaraan, sehingga mereka senantiasa menantikan kehadiran BMH, ya, dengan BMH bagaimana bisa memberikan penguatan bagi mereka agar mereka
tetap bersemangat, tetap kuat dan tetap bersyukur terhadap apapun yang terjadi. Masya Allah. Itu walaupun mereka berada di pedalaman yang jauh di sana. Betul. Jadi kurbannya itu juga ternyata membuat mereka merasa hangat gitu ya, merasa diperhatikan. Gitu. Iya. Padahal mereka tahu bahwa posisi mereka itu jauh sekali gitu. Betul. Subhanallah. Lantas BMH sendiri dengan program pedalamannya itu sisi yang paling menonjol dalam pengertian tidak sekedar, kan biasanya orang atau lembaga tertentu itu kurban serahkan daging selesai gitu kan. Nah ini apakah juga nanti ada semacam sebuah keterkaitan dengan program BMH yang lain? Kan ada dai tangguh, kemudian ada pesantren, pembinaan mualaf. Nah apakah itu nanti menjadi bagian memperkuat itu semua? Ya, jadi program-program BMH akan beralih dan sudah beralih kepada gerakan. Kalau program ada waktunya, ada timelinenya, tapi ketika gerakan tidak pernah berhenti. Gerakan mainstream yang dibangun dengan penguatan pendidikan, dakwah, syiar, sebagainya itu menjadi sebuah gerakan, sehingga dia tidak boleh hilang, karena dia menjadi ruh. Nah, adapun kurban ini menjadi penyempurna dari gerakan ini, sehingga gerakan pemberdayaan ini memang benar-benar bisa terintegrasi, ya, tidak berbicara hitran, apalagi hanya berbicara secara parsialitas, Mas Imam. Ya. Nah, dengan media kurban ini, kehangatan kita untuk bisa bertemu, bisa bertatap muka, ini karunia yang luar biasa besar. Betul. Selama 3 bulan kita ada PSBB dengan kehati-hatian sebagainya, dan ini agak dilonggarkan, tapi tetap mengacu kepada protokol kesehatan dan bertemu dengan saudara kita, itu syukurnya luar biasa. Luar biasa. Terasa sekali. Terasa sekali itu, insya Allah. Dan sangat dirindukan. Iya, nah ketika begitu kita bisa berkumpul, bisa menghadirkan masyarakat, bisa bersapa dan sebagainya, bersama-sama mengelola bagaimana kurban ini agar bisa dirasakan semua pihak, semua orang. Ini berkah banget, Mas. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau kurban lewat BMH itu berarti ikut menguatkan gerakan dai, Ya. pembinaan mualaf. Jadi banyak plusnya lah ya. Nah, ngomong-ngomong nih tahun ini katanya kurbannya 4 plus gitu kan. Nah, ini 4 plus apakah masih kaitannya dengan rangkaian program yang ada atau justru merupakan respon BMH ini terhadap situasi yang sekarang dihadapi oleh masyarakat? Iya. Islam itu solusi, Mas, terhadap persoalan yang ada. Kita mencoba untuk memberikan solusi-solusi terhadap apa yang dialami oleh masyarakat pada umumnya. Karenanya kurban 14 ini adalah bagian istihad dari BMH memberikan ruang kepada publik untuk membantu saudara-saudara kita. Kurban 14 ini yang pertama adalah plus air. Saat ini sudah sebagian besar sudah masuki masa krisis air. Ya, nah bagaimana kemudian kita menawarkan ini kepada masyarakat kaum muslimin, selain kurban juga bisa membantu dengan air. Kalau kurbannya memang belum, bisa airnya. Sehingga kita membuka keran itu seluas-luasnya. Yang kedua adalah plus dengan sembako. Bagaimanapun saat ini jumlah orang miskin bertambah 28 juta orang. Tentu hal yang pertama yang dituntaskan adalah persoalan sisi makan. Nah, ini dengan keadaan sembako. Yang kedua adalah terkait pendidikan. Ini sudah masuk ke ajaran baru nih. Betapa banyak kemudian karena ekonomi orang tuanya terganggu sehingga pendidikan anaknya juga terganggu. Negara juga terganggu. Nah, sehingga kita memberikan kesempatan. Yuk, ini ada sekian banyak orang, sekian banyak anak bangsa yang dia menjadi calon-calon pemimpin yang terkendala dari biayanya sehingga mereka terputus. Ya, ini kita bantu. Nah, yang keempat adalah UMKM. Bagaimana kemudian UMKM saat ini cukup luar biasa perjuangan mereka karena dihantam sana sini sehingga cukup punya dampak, dan UMKM ini bagi Indonesia itu penopang terbesar. Betul. Nah, sehingga dengan mereka dialami ujian seperti ini, yuk kita sama-sama bantu. Selama ini mereka menjadi penopang negara, ketika mereka terhantam seperti ini, kita juga harus memberikan perhatian lebih kepada mereka. Ya, nah, itulah gotong royong. Ya, itu dia. itu kurban 4 plus yang kemudian BMH buat. Jadi
luar biasa 4 plus ini. Keren banget cara BMH merespon. Jadi situasi memang sulit. Orang yang mungkin tidak bisa kurban atau biasa kurban kambing kemarin, terus sekarang mungkin banyak kebutuhan, nggak bisa kurban, bisa ikut 4 plus air ya. Dan subhanallah, air itu kalau netes dipakai berwudu, dipakai Masya Allah, subhanallah. Itu tidak pernah terhenti pahalanya. Amin. Keren. Dan yang menarik ini memang mencerdaskan bangsa. Jangan sampai ada anak Indonesia yang putus sekolah gitu ya. Nah ini 4 plus di situ juga sahabat bisa terlibat. Nah ketika 4 plus seperti itu kemudian akan menjangkau masyarakat pedalaman begitu. Nah ini apakah kemudian dari sisi katakanlah ya data ataupun fokus yang ingin ditekankan oleh BMH terkait ini kan sebenarnya kalau bisa dilihat dalam konteks SDGs ya, Sustainable Development Goal. Nah, ini kan akan menyebabkan ya kalau sekarang mungkin tidak mengentaskan kemiskinan tapi istilahnya mempertahankan keadaan. Nah, ini seperti apa nih sejauh mana ini, Mas? Ekosistem ini kan saya lihat 4-nya ini bisa menjadi sebuah ekosistem program gitu kan. Artinya anak sekolah tetap sekolah, kemudian yang miskin ya tidak terlalu jatuh gitu misalnya. Nah ini bagaimana fokusnya ke depan? Artinya ini sekedar di kurban atau nanti akan berkelanjutan? Program ini kan program lanjutan sebelum kurban ya. Dan kita melihat dampaknya kepada masyarakat sepertinya masih agak lama. Mudah-mudahan enggak, enggak. Nah karenanya kemudian perhatian ini jangan pernah berkurang kepada mereka, ya persoalan sisi makan, pendidikan, ya kemudian terkait sisi penghasilan atau mata pencarian, nah, ini menjadi hal yang pokok gitu, yang pokok. Dan saat ini mereka memang masih cukup sulitan, ya sehingga kita dengan momentum kurban ini kita ingin melanjutkan program tersebut, ya program tersebut, sehingga gerakan kurban ini jauh lebih komplit, lebih komprehensif dan si gerakan ini menjadi gerakan yang paripurna di dalam membangun sebuah pemberdayaan yang dilakukan oleh BMH, Mas. Masya Allah. Jadi tadi kan kita melihat bahwa ternyata ini justru sudah dicanangkan BMH jauh sebelum kurban itu sendiri dan akan terus dikuatkan, semakin dikuatkan di kurban ini, momentum kurban. Nah ini bicara UMKM tadi, apakah itu termasuk diantaranya adalah peternak kambing, sapi itu termasuk enggak itu, Mas? Ya, saat ini memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, kekhawatiran dari para peternak, apalagi bibitnya dan kebijakan-kebijakan dari provinsi. Ada satu provinsi yang kemudian melarang untuk hewan ini keluar dari provinsinya. Ada yang seperti itu ya. Nah, alhamdulillahnya kita sejak awal sebelum ada wabah ini kita sudah bekerja sama dengan para mitra-mitra mulai dari Sabang sampai Merauke terkait para peternak-peternak ini. Ya, sehingga kita nggak terlalu khawatir ya dalam konteks pengadaan, ya pendampaan. Nah, mudah-mudahan dengan respon para pekurban ini memberikan rasa bahagia kepada peternak karena hewan ternaknya atau dibeli dan dikembalikan kepada masyarakat di sekitarnya. Ah itu Mas, insya Allah begitu. Jadi kurban BMH selamatkan, bahagiakan sesama, kemudian berdayakan para petaninya ya, peternak teman. Subhanallah, luar biasa. Jadi bicara syariat kurban ini harus betul-betul menjadi fokus dan concern bagi lembaga zakat khususnya BMH, karena dibicara terkait sisi syariat, bicara akad ya. Ini harus clear, harus jelas gitu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa berdonasi? Kita banyak media, banyak kanal, mulai dari crowdfunding, ada berbagai kebaikan, bisa dijemput, bisa kemudian ditransfer, bisa lewat Gotik, bisa lewat GoPay, kemudian fasilitas perbankan sebagainya. Kita berikan kemudahan deh gitu, tanpa beranjak dari rumahnya, tanpa beranjak dari duduknya, sebelum dia berkedip pun insya Allah itu mudah sekali. Sambil rebahan ya. Sambil rebahan itu bisa sekali. Sudah sangat mudah seperti itu jalan ke surga ya, Masya Allah. Jadi sahabat kalian yang berbahagia, kurban di BMH sudah sangat memudahkan dan tentu ini melibatkan banyak hal karena kurban di BMH itu merupakan ekosistem, sebuah program pemberdayaan yang tidak saja membahagiakan mereka yang kesulitan atau berkebutuhan,
tetapi juga memberdayakan mereka yang selama ini memang punya semangat untuk mandiri. Dalam hal ini mungkin peternak lokal, dan BMH sudah siap dengan segala kemungkinan regulasi yang menjadikan ruang gerak pengadaan itu terbatas misalnya. Karena masing-masing perwakilan itu sudah memiliki mitra ternak itu sendiri. Nah, yang terakhir nih Mas, ini kan biasanya ini muncul artikel ini kan. Orang kalau muncul dekat-dekat Idul Kurban tuh tiba-tiba perasaannya jadi miskin. Padahal ada istilah beli rokok itu sehari kalau dikali setahun sekian gitu kan. Terus beli HP harga di atas kambing itu terasa murah gitu. Tapi begitu ada ajakan kurban kok rasanya saya nggak punya. Ini fenomena apa ini Mas? Menurut Mas Marwan sebagai pelaksana atau pelaku atau pegiat ya di dalam masyarakat. Ya, dalam hal ini memang kembali kepada hakikat dari kehidupan, Mas. Setan nggak mungkin tinggal diam ketika ada hambanya yang ingin berbuat baik. Jadi bisikan kemiskinan, bisikan kesulitan, bisikan keterbatasan, di saat dia kemudian mau melakukan ibadah kurban, itu dibisiki terus, digoda terus. Mahal itu kalau kambing, mahal gitu. Mahal sebagainya, ngapain susah sebagainya. Nah, karenanya kiatnya adalah ketika sudah niat ada uang, langsung bayar. Langsung, jangan ditunda. Jangan ditunda sebentar, karena nanti godaannya akan banyak. Gitu. Nah, karena kita ini kan lemah ya, di dalam ayat dikatakan diserang dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Sudah dari mana lagi? Nah, sehingga ada komitmen, ada uang, segera. Nah, jangan pakai tunda. Jangan pakai tunda. Jangan menunda kebaikan. Masya Allah. Gitu. Karena Allah tidak pernah menunda janjinya. Masya Allah. Maka sambut janji itu dengan berkurban, insya Allah. Insya Allah. Jadi sahabat kalian yang berbahagia, ini adalah perbincangan kita mengenai ya total kebaikan dengan kurban dan kurban plus dari Lasnas BMH. Program ini akan menjadikan kita selamat ya dari sifat tidak bersyukur, karena pada kenyataannya nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar dibanding ujian berupa pandemi saat ini. Pada saat yang sama, jangan lupa ada banyak dai-dai kita yang siang dan malam menekuni pembinaan masyarakat di pelosok-pelosok, di pedalaman, belum ada listriknya, ya, bahkan belum ada kamar kecilnya. Jadi subhanallah, luar biasa. Dan kurban melalui BMH itu akan menjadikan gerakan dakwah para dai itu semakin kuat. Dan oleh karena itu, sahabat kalian yang berbahagia, mari niatkan kurban. Tadi kata Mas Marwan, kalau ada niat kurban segera. Maka mari gunakan harta yang Allah titipkan kepada kita untuk kebaikan dan segerakan. Dan yang terakhir, ini yang tidak kalah penting, ya. Kurban melalui BMH itu akan membuat ya pemberdayaan masyarakat secara ekonomi berjalan lebih baik. Setidak-tidaknya kita ikut serta mencegah terjadinya kemiskinan yang merajalela. Dan ini adalah hal yang sangat menarik. Satu lagi, kunci yang paling penting bagi sahabat yang belum bisa kurban, ada 4+ tadi. Itu bisa segera ya. Bisa. Artinya selesai nonton ini langsung donasi untuk 4+, bisa Mas ya? Bisa sekali Mas. Subhanallah, segerakan kebaikan, jangan pernah tunda, karena Allah pasti akan memberi balasan sesuai dengan janjinya. Terima kasih banyak Mas Marwan. Sama-sama Mas Imam. Semoga obrolan kita ini memberi manfaat buat sesama. Amin. Dan membawa keberkahan bagi bangsa dan umat Islam. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.